Shalom Bapak Ibu, shalom orang muda, shalom jemaat Tuhan yang bersuka cita. Hari ini, hari Kamis, renungan kita berjudul Jadilah Orang Yang Murah Hati. Saya bacakan ayatnya buat Bapak Ibu dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-25. Isinya bilang begini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, rupanya Alkitab jauh sebelum pelajaran tentang bagaimana menjadi orang yang diberkati Tuhan, bagaimana menjadi orang yang memiliki financial freedom, jauh sebelum pelajaran tentang itu ada, Alkitab sudah memberitahu lewat kitab Amsal bahwa rupanya begini, orang yang suka membagi berkat akan diberi kelimpahan. Orang yang suka memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, bahkan penulis STS kita hari ini, Bang Yos Manalu, mengingatkan bahwa menjadi orang yang murah hati bukan saja satu judul rohani dari sebuah topik pembicaraan kita, tetapi menjadi orang yang murah hati menunjukkan bahwa kita mengizinkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita menghasilkan buah lewat perbuatan kita yang bernama kemurahan hati. Suatu kali ketika saya sedang berada di Kabupaten Talaut, ada sebuah gereja lama di sana, gereja Pentakosta GSPDI. Nama pendetanya adalah pendeta Pak Toesan. Beliau sudah sangat senior, orang kampung saudara. Mungkin karena orang kampung, beberapa dari antara Anda waktu menyaksikan ini bahkan gak siap, gak mau dengar apa sih pesan dari pendeta kampung itu. Tetapi pendeta yang dari kampung ini bilang begini sama saya. Dia bilang begini, saya punya prinsip, lebih baik saya salah memberi daripada saya salah karena tidak memberi. Kenapa Pak Toesan, pendeta dari kampung itu punya statement yang keren begitu? Dia punya pengalaman. Satu kali ada orang datang lalu ngaku butuh uang untuk kebutuhan, lalu dia memberi karena dia digerakkan dari hati nuraninya harus menolong orang yang membutuhkan itu. Tapi ternyata orang itu membohongi dia, uang itu dia pakai untuk senang-senang, untuk hura-hura. Dia sempat kecewa dengan dirinya sendiri, kenapa dia tidak peka, ada orang kayak begitu kok dia tolong, dia bagi uangnya. Tetapi kemudian Roh Kudus menghibur dia bahwa kemurahan hati pendeta Toesan ini itulah yang membuat dia tergerak menolong orang yang sekalipun berdusta, tetapi sebenarnya sedang menyampaikan kebutuhannya. Nah, saudara, sejak berjumpa dengan Pak Toesan itu, saya pulang membawa suatu pemahaman. Iya ya, ada kalanya kemurahan hati seseorang dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk tujuan yang salah. Tetapi berbahagialah engkau yang murah hati, karena entahkah kemurahan hatimu disalahgunakan atau jatuh ke orang yang tepat, sebenarnya kemurahan hatimu menunjukkan engkau memiliki karakter Kristus. So, tepat seperti yang ditulis oleh penulis STS kita pada hari ini, peliharalah selalu hati yang suka berbagi, peliharalah selalu sikap murah hati itu, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.